Terumbu karang adalah struktur geologis yang terbentuk dari kumpulan organisme hidup yang disebut polip karang. Polip karang adalah hewan kecil yang memiliki tubuh berongga dan berkerabat dekat dengan ubur-ubur dan anemon laut. Mereka biasanya terdapat dalam koloni besar yang disebut karang. Proses terumbu karang terjadi ketika polip karang menumpuk kapur kalsium yang dikeluarkan dari tubuh mereka untuk membentuk kerangka kapur yang keras. Ketika polip mati, kerangka ini tetap utuh dan menjadi dasar bagi pertumbuhan polip baru. Ada dua jenis terumbu karang utama, terumbu karang-karang dan terumbu karang batu. Terumbu karang-karang terbentuk dari kerangka kapur yang dihasilkan oleh polip karang. Sementara terumbu karang batu terbentuk dari kerikil, batu, dan struktur lainnya yang diperkuat oleh deposit kapur dan organisme karang yang menempel padanya. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling beragam di dunia, menampung sejumlah besar kehidupan laut. Keanekaragaman hayati di terumbu karang tidak hanya mencakup berbagai spesies karang yang membentuk struktur fisiknya, tetapi juga meliputi berbagai spesies ikan, moluska, kerang, krustasea, dan makhluk hidup lainnya yang hidup di sekitarnya. Di antara keragaman spesies ini, terdapat hubungan yang rumit dan saling mendukung yang membentuk jaring-jaring kehidupan yang kompleks di dalam ekosistem terumbu karang. Keanekaragaman hayati terumbu karang juga mencakup berbagai adaptasi yang memungkinkan organisme untuk bertahan hidup di lingkungan yang unik ini. Misalnya, beberapa spesies ikan terumbu karang memiliki warna-warna cerah dan pola yang memungkinkan mereka menyamar di dalam karang. Sementara yang lain memiliki kemampuan untuk berenang dengan cepat atau bersembunyi di balik formasi karang jika terancam bahaya. Demikian pula, organisme lain seperti kerang dan moluska telah mengembangkan cangkang yang kuat untuk melindungi diri mereka dari predator dan lingkungan yang berubah-ubah. Manfaat bagi manusia dari terumbu karang sangat beragam dan meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat yang paling mencolok adalah sebagai sumber pangan. Terumbu karang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan dan invertebrata laut yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat pesisir di seluruh dunia. Ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu karang seringkali menjadi target utama bagi nelayan lokal, menyediakan protein penting dalam diet sehari-hari dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak komunitas. Perlindungan pantai adalah manfaat lain yang diberikan oleh terumbu karang. Struktur fisiknya yang kompleks menyediakan penghalang alami yang melindungi pesisir dari gelombang laut yang kuat dan badai tropis. Tanpa terumbu karang, pantai-pantai ini akan lebih rentan terhadap abrasi pantai, erosi tanah, dan kerusakan infrastruktur pesisir yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Ancaman terhadap terumbu karang semakin meningkat dengan cepat seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, industrialisasi, dan perubahan iklim global. Salah satu ancaman terbesar adalah pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut. Hal ini mengakibatkan pemutihan massal, di mana karang kehilangan warnanya dan menjadi rentan terhadap penyakit serta kematian. Selain itu, peningkatan suhu laut juga dapat mengganggu hubungan simbiosis antara polip karang dan alga zooxanthella yang hidup di dalamnya, yang dapat mengurangi kemampuan karang untuk tumbuh dan memperkuat dirinya sendiri. Untuk mengatasi ancaman terhadap terumbu karang, berbagai upaya konservasi telah dilakukan di seluruh dunia.
Penetapan kawasan perlindungan seperti taman laut dan kawasan konservasi membantu melindungi terumbu karang dari aktivitas manusia yang merusak. Program rehabilitasi karang seperti penanaman kembali karang dan pengembangbiakan buatan bertujuan untuk memulihkan terumbu yang telah rusak dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Konservasi terumbu karang menjadi semakin penting karena meningkatnya tekanan yang diterima oleh ekosistem ini dari berbagai ancaman, termasuk perubahan iklim, polusi, dan aktivitas manusia. Untuk melindungi keberlanjutan terumbu karang, berbagai upaya konservasi telah dilakukan di seluruh dunia. Salah satu strategi utama dalam konservasi terumbu karang adalah pendirian kawasan perlindungan laut. Taman laut dan kawasan konservasi lainnya memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas yang merusak terumbu karang, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pembuangan limbah, dan perusakan fisik oleh aktivitas manusia. Melalui penetapan kawasan perlindungan, terumbu karang memiliki kesempatan untuk pulih dan berkembang tanpa gangguan eksternal yang berlebihan.